lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Pak Irul seputaran sharing teknologi saya kali ini akan membicarakan mengenai yang disematkan di motor terbaru keluaran 2021, termasuk all new Scoopy VC 160 mengenai oil jet atau pilot oil. Keuntungannya apa? Kekurangannya apa? Harus bagaimana kita mengedukasi ke konsumen? Harus bagaimanakah efek dari keseluruhannya itu? Ada teknologi baru, ada efek, ada keuntungan, ada kekurangan. Tidak bisa 100% dikatakan sempurna. Sempurna itu hanya milik yang di atas gitu. Untuk selanjutnya mari kita belajar bersama bagaimana teknologi oil jet yang disematkan di motor all new dan kita share bersama. Nah, ini posisinya itu oil jet, pilot jet, oil jetnya itu di depan askruk ini ya, tepat di tengah silinder. Utaranya dari pompa oli di sebelah ini untuk all new, di sebelah kiri ya pompa olinya. Itu melalui sirkulasi di ini, lewat sini keluar sini ya. Dikeluarkan ini untuk pendinginan piston. Utamanya ini untuk ke piston ya ini ya. Tujuannya di situ. Supaya motor itu tidak panas. Dulu kan memakai di dalam sini ya, sini biasanya. Yang lama itu mengikuti putaran askruk. Jadi sekarang itu dikasih pilot, dikasih pembantu untuk memberi kontribusi oli ke silinder piston. Jadi intinya untuk mengurangi gesekan, meningkatkan performa terhadap motor itu sendiri. Yaitu namanya oil jet ya. Jadi intinya gini, di Matic ini disematkan teknologi ini untuk kebutuhan silinder sama piston. Disematkan di motor terbaru 2021 di VCX 160 dan all new Beat, Genio dan Scoopy ya. Ini efeknya bagaimana keselanjutannya itu bisa kita telusuri bersama. Ini masih baru, kita tidak bisa efeknya sekarang. Nantinya itu di kemudian hari nanti bisa kita macam kita telusuri atau kita tunggu apa penyebab dan akibat yang akan muncul dengan sebuah oil jet ini. Intinya gini, tujuannya itu sama, pendingin oli, tapi dengan oli disemprotkan dengan mempunyai tekanan yang tinggi ini, apakah ada efek di kemudian hari?
gitu. Coba dibayangkan ya, coba dibayangkan ini motor ya bertekanan tinggi, sedangkan kapasitas oli 650 ml. Dikarenakan dimensi motor ini sendiri cukup padat dengan part-partnya, ruangan bebas udara itu juga sempit. Kita tidak boleh mengisi oli ini dengan ukuran lebih, tidak boleh. Yang dikhawatirkan nanti udara di dalam karter belakang piston mempunyai tekanan lebih tinggi daripada yang di depan. Nantinya itu akan menyebabkan beda tekanan oli di dalam lebih banyak, di atas cuma sedikit, nanti ikut terhisap dan nanti akan menjadi asap. Kalau motor berasap pasti konsumen lebih komplain. Tujuannya memang untuk meningkatkan performa, tapi performa itu sendiri umurnya berapa, kemampuannya juga sampai kapan, begitu. Ini daya semprotnya tinggi, arahnya ke sini. Nah, jadi oil jet pump itu arahnya itu menuju ke agak condong ke atas ya. Itu menuju disemprotkan ke daerah piston ini. Gunanya untuk mengurangi gesekan, meningkatkan performa, mengurangi loss power atau loss kompresi supaya teratasi. Jadi gini, disemprotkan terus ke dalam ini. Nah, kalau di sini nanti gravitasi mengikuti oilnya di sini. Oilnya di dinding untuk kebutuhan gesekan itu bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, dengan oil jet itu yang lebih diperhatikan itu bagaimana kita memosisikan piston ini benar. Dari pemasangan ring piston itu harus kita celah, maksudnya itu harus kita amati teliti bersama bagaimana dengan derasnya oil jet yang masuk ke sini. Ini nanti di dalam banyak oli. Dengan kebutuhan oli yang melimpah, memang performa gesekan bisa dikurangi, performa bisa naik. Tapi bagaimana kualitas piston dan ring itu sendiri, penempatannya bagaimana, dan bagaimana juga kita mengisi oli, periodik penggantian, takaran oli tidak boleh berlebih. Oli 650 dikasih 1 liter, tidak boleh. Waktu jangka penggantian, ketepatannya harus, SAE kekentalan oli juga harus diperhatikan. Tidak boleh motor ini dikasih oli kental, harus sesuai dengan standar pabrikan oli SAE 1030. Bayangkan oli kental kalau dimasukkan di motor ini, mengganggu di per oli, per cacing ini ya, akan menyebabkan lebih cepat tersumbat. Nanti kalau tersumbat, yang nyumbat itu kan semacam residu ya, oli ya, yang mengakibatkan sebuah kotoran. Kotoran itu sendiri akan mengancing di ring piston ini. Kalau di ring piston ini terkunci, pembilasan akan semakin berat. Bagaimana kekuatan pir kompresi membilas oli dengan bersih. Nanti kalau nggak mampu
akan berasap motornya. Nah, jadi gini loh, per ini kan di bawah, ini per oli, ini bener-bener per untuk kebutuhan saluran oli, kebutuhan sirkulasi oli, kebutuhan untuk dinding lewat dari dalam atau keluar. Jadi sirkulasinya itu harus diperhatikan. Kalau per ini terhalang, kalau per ini nggak bisa mekar, kerja per 2 ini, kompresi 1 dan kompresi 2, pembilasan itu lebih berat. Apalagi ini pistonnya kecil, langkahnya panjang, dan mempunyai kompresi yang lebih padat dibanding dengan dimensi motor itu sendiri. Dimensi motor ini memang padat banget. Dengan langkah segitu, piston berdiameter 47, langkah 63 ini, dan kualitas partnya semacam ini, antisipasinya kita yang mengedukasi ke konsumen atau kita mengedukasi teknologi itu dengan sendiri. Jadinya tantangan buat kita sebagai teknisi, bagaimana kita mengedukasi ke konsumen atau bagaimana kita mengatasi sebuah kejadian di motor yang ada oil jet pilotnya dengan bermacam permasalahan yang ada. Kita tidak menyalahkan sebuah teknologi baru, tapi kita sebagai teknisi hanya memelihara dan antisipasi penyelesaian dengan baik. Gitu. Sekarang coba diperhatikan dimensi exhaustnya ini ya, knalpot ya. Ini pipanya dibentuk semacam ini. Bagaimana pemikiran kita sebagai teknisi mengenai kompresi yang ada di motor ini dengan kapasitas oli segitu. Kesalahan kita terjadi jika oli dimasukkan ukuran berlebih ya. Dengan ini ruangan yang semakin sempit, dimensi knalpotnya juga semacam ini. Padat boleh, tenaga boleh, responsif boleh, akselerasi boleh, tapi efeknya di kemudian hari bagaimana kita tidak tahu. Hanya kita mengedukasi selanjutnya. Mari kita belajar bersama bagaimana teknologi terbaru disematkan oil jet di motor terbaru all new Scoopy dan GX 160. Saya tidak tahu apa efek di kemudian hari, saya tidak tahu. Hanya saya kebetulan saja ini motor sendiri, punya mekanik sendiri, ingin mengetahui kenapa motor ini saya buka. Karena cuman sekali lewat air tergenang, motor ini tergenang di air dengan ketinggian air mencapai kaki, langsung motor kena water hammer. Dan efeknya setelah dipakai ternyata motornya langsung berasap. Mungkin analisa saya bisa dianggap salah atau benar. Kalau salah mohon maaf, kalau benar bisa diedukasi selanjutnya bagaimana antisipasi motor yang memakai oil jet yang sebelumnya memang sudah enggak baru lagi ini ya. Ini sudah ada di motor RC Suzuki ya, 80 jet cooler pendingin. Dan motor-motor Honda yang lain banyak sebenarnya oil jet. Hanya saja kebutuhannya bukan di piston. Ya, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat mengenai pendingin oil jet, kebutuhan pendingin untuk piston. Tujuannya untuk piston dan silindernya, meningkatkan performa dan mengurangi loss kompresi yang sering terjadi di matic
Tujuannya memang ke situ, tapi efeknya belum tahu. Kita yang mengedukasi di lapangan bagaimana nantinya kendaraan ini semoga tidak menjadi kendaraan yang banyak penyakitnya, semoga aja. Dan kalau banyak penyakitnya, kita selaku teknisi kita harus melakukan koreksi. Bagaimana koreksinya motor ini? Kelebihan dan kekurangannya di mana? Menurut saya begitu. Yang perlu diperhatikan cuman ini, oli satu. Oli tidak boleh melebihi ukuran 650 ml. Tidak boleh lebih. Kalau mau mencoba enggak apa-apa, tapi efeknya ditanggung sendiri. Ketepatan SAE 10-30 enggak boleh, oli kental enggak boleh, oli mobil sekalipun enggak boleh, oli diesel apalagi. Ketepatan penggantian oli, karena apa? Penting banget. Oli kotor disemprotkan ke sini, diterima piston dalam keadaan kotor, pir ring cacing, pir oli itu akan nanti tersumbat. Jangan sampai kehausan lebih dini nanti terciptakan. Begitu. Jadi ini motor bener-bener harus perawatannya lebih efektif. Sebagai teknisi kita harus mengedukasi konsumen lebih jeli dan lebih efektif bagaimana motor itu bisa selamat. Tujuannya begitu. Dan untuk kesekian saya anggap ini sudah cukup. Selanjutnya mari kita mengedukasi, mari kita sharing tentang oil jet. Bisa ditambahi di kolom komentar dan saya akan mengembangkan motor ini bagaimana keselanjutannya. Silakan ditunggu dan jangan lupa subscribe, like untuk dukung channel Pak Irul menginformasikan, semoga bisa dibuat pembelajaran bagi teknisi-teknisi handal Indonesia. Sekian saya anggap cukup. Semoga saya bisa mengembangkan dan menyambung video tentang oil jet ini dengan kasus yang ada di lapangan. Saya akan sharing demi kelancaran selaku kita sebagai teknisi pekerja utama perawatan motor konsumen kita. Terima kasih. Selamat jumpa.